Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ke-13. Kita akan bahas Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Tapi dalam hal ini saya akan bahas Mu'tazilah saja ya. Nanti Asy'ariyahnya akan kita bahas di kelas lebih dalam. Oke. Mu'tazilah ini perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ini mendahulukan akal, rasional, mendahulukan logika. Kemudian baru Al-Quran. Kalau Asy'ariyah itu yang seperti Aswaja, itu kita ini ya, NU Muhammadiyah, ini Asy'ariyah, pengikut Asy'ariyah, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini mendahulukan Al-Quran dulu baru akal. Al-Quran dahulu baru logika. Al-Quran dulu baru rasionalisme. Nah, oke. Secara umum seperti itu ya. Kalau Mu'tazilah itu mendahului akal dahulu baru Al-Quran. Kalau Asy'ariyah itu Al-Quran dahulu baru akal. Oke. Lahirnya Mu'tazilah. Nah, ini firqah yang berkaitan dengan akidah ya, ilmu kalam. Nah, lahirnya Mu'tazilah berkaitan dengan status orang mukmin yang melakukan dosa besar ya. Jadi suatu saat ini ada ulama yang terkenal yang namanya Hasan al-Basri. Dia seorang tabi'in ya. Apa itu tabi'in? Tabi'in itu orang yang pernah melihat sahabat. Kalau sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi. Nah, Hasan Basri ini adalah tabi'in. Dia tinggal di Basrah. Basrah itu mana? Irak ya. Pada satu waktu Hasan Basri ini sedang mengadakan kajian ya, kajian rutin di Masjid Basrah yang menjelaskan tentang dosa besar. Nah, ketika sedang membahas tentang dosa besar, nah salah satu muridnya yang bernama Wasil bin Atha ini langsung memberikan jawaban. Dia mengatakan bahwa menurut saya, menurut pendapat saya, orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak lagi mukmin sempurna, juga tidak lagi kafir sempurna. Jadi dia bukan muslim yang sempurna, juga bukan kafir yang sempurna. Nah, lalu dia di posisi apa? Dia di posisi manzilah baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, yaitu apa? Di antara mukmin dan di antara kafir. Nah, Mu'tazilah ini menurut Mu'tazilah orang yang berbuat dosa besar itu adalah orang fasik. Nah, jadi orang fasik. Jadi menyalahi perintah Allah lah seperti itu. Nah, tidak sampai mukmin tapi tidak kafir sempurna. Nah, ini. Nah, setelah mengempuan pendapatnya, Wasil bin Atha ini kemudian mengajak temannya yang ada di sampingnya, yaitu Amru bin Ubaid, kemudian mojok di pojok masjid, satu masjid, kemudian menjelaskan tentang kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Nah, ini. Nah, karena dia itu mojok ya, memisahkan diri dari pengajiannya Hasan Basri, maka Hasan Basri mengatakan qad i'tazala atau kon i'tazala Wasil anna, itu nanti ini. Wasil itu telah memisahkan diri dari kita. Nah, kemudian muncullah kata Mu'tazilah dari kata i'tazala. Artinya dia memisahkan diri dari jamaahnya Hasan Basri. Nah, Hasan Basri tadi berkomentar dengan i'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita. Nah, itulah maka Wasil dan para pengikutnya dianggap sebagai Mu'tazilah. Nah, ada pula versi lain yang mengatakan bahwa Wasil dan temannya Amru bin Ubaid diusir oleh Hasan Basri dari majelis karena terjadi perbedaan pendapat antara mereka terkait masalah dosa besar, kemudian terkait masalah qada dan qadar. Nah,
Oke, istilah Mu'tazilah tadi kita langsung ke nama-nama Mu'tazilah ya. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah menamakan mereka dengan kaum Mu'attil. Mu'attil itu menafikan sifat-sifat Tuhan. Nah, ini. Kemudian kaum Mu'tazilah ini juga disebut sebagai kaum Qadariyah karena mereka tidak mempercayai Lauh Mahfud ya. Maksudnya bukan berarti tidak percaya Lauh Mahfud, tapi mengatakan bahwa Lauh Mahfud itu ya pengetahuan Allah saja. Allah tidak berkuasa atau tidak mengintervensi perbuatan manusia. Ini jadi karena Allah tidak mengintervensi perbuatan manusia, maka manusia itu bebas melakukan perbuatannya. Karena manusia bebas melakukan perbuatannya, kalau dia salah maka dia layak mendapatkan neraka. Kalau dia benar maka dia layak mendapatkan surga. Kalau mereka bermaksiat maka mereka layak mendapatkan neraka. Kalau mereka beribadah maka mereka layak mendapatkan surga. Nah, ini pandangan kaum Qadariyah. Jadi tidak mengakui intervensi Allah terhadap manusia. Nah, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi ada peran Allah dalam perbuatan manusia. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya Qadariyah dengan Jabariyah dengan Ahlussunnah di materi berikutnya ya, seperti itu. Oke, kaum Mu'tazilah sendiri sebenarnya menamakan golongan mereka dengan Ahlul Adli wal Tauhid. Kenapa dikatakan Ahlul Adli wal Tauhid? Karena mereka mempertahankan pendapat bahwa Allah itu mempunyai keadilan yang seadil-adilnya, dan Allah itu Maha Esa dengan keesaan yang sempurna. Oke, tokoh-tokoh pendukung aliran Mu'tazilah ini Wasil bin Atha, kemudian Abu Zail Muhammad bin Huzail bin Ubaidillah ya, kemudian Ibrahim bin Sayyar, kemudian Abu Ali Muhammad Ali Al-Jubai bin Ali Al-Jubai. Nah, ini metode pemikiran kalam Mu'tazilah. Bagaimana metode pemikirannya? Jadi Mu'tazilah ini berpegang pada premis-premis logika ya, kecuali masalah-masalah yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Nah, jadi mereka itu sangat mengandalkan akal, sangat mengandalkan logika dalam mencerna masalah-masalah keagamaan yang berkaitan dengan teologi ya. Berkaitan dengan akidah, mereka ini sangat menggunakan akal. Jadi akal dahulu baru Al-Quran. Intinya seperti itu. Nah, mereka mempercayai bahwa kemampuan dan kekuatan akal ya, yang dapat diterima akal maka mereka terima, yang tidak dapat diterima akal maka mereka tolak. Nah, Mu'tazilah sendiri ini dipengaruhi banyak oleh logika filsafat Yunani karena dasar pemikiran mereka memang adalah sesuatu yang logis ya. Kebetulan banyak sekali filsafat Yunani yang membahas mengenai logika. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kaum Mu'tazilah ini memang banyak mempelajari filsafat untuk dijadikan senjata mengalahkan orang-orang filsuf yang anti agama. Jadi orang filsuf ini menggunakan filsafat untuk merusak agama ya, atau untuk tidak mempercayai agama. Tapi sebaliknya, orang Mu'tazilah justru menggunakan filsafat untuk memperkuat logika, untuk memperkuat dalil-dalil agama. Nah, ini cukup menarik ya. Selanjutnya 5 doktrin pokok usul khamsah Mu'tazilah. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada al-adlu, yang ketiga ada wa'ad dan wa'id, yang keempat ada manzilah baina manzilatain, yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar. Oke, kita bahas satu. Yang pertama, tauhid, yaitu dalam mengisahkan Allah, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri di luar zat. Jadi menurut Allah sifat dan zat ini ya satu ya, satu. Nah, jadi tidak ada sifat sendiri, zat sendiri. Jadi sifat menyatu dengan zat. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat ada rumah warna putih, maka warna putih ini ya ini namanya sifat. Nah, sifat dan warna putih ini ya nempel dengan zat itu, tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan dengan zat rumah itu. Nah, ini seperti itu. Jadi tidak warna sendiri, berdiri sendiri,
rumah sendiri, tidak, tapi dia itu adalah satu kesatuan. Nah, selanjutnya kaum Mu'tazilah itu dalam pandangan tauhid ini juga berpendapat bahwa Allah tidak mempunyai sifat jasmaniyah. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi karena Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak seperti segala sesuatu. Tidak seperti makhluk, tidak seperti cahaya, tidak seperti angin, tidak seperti udara, tidak seperti awan, tidak seperti matahari dan lain sebagainya ya, tidak seperti sinar. Jadi Allah laisa kamitslihi syai'un. Bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Karena tidak seperti segala sesuatu. Kalau Allah seperti segala sesuatu, maka Allah itu sesuatu itu sendiri. Maka ini mustahil. Nah, maka dari itu orang Mu'tazilah menegasikan, menolak bahwa Allah itu bersifat jasmaniyah. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi. Allah tidak seperti segala sesuatu. Nah, karena Allah tidak seperti segala sesuatu, maka ketika nanti di akhirat, di surga, kita melihat Allah itu bukan melihat dengan mata kepala kita sendiri, karena Allah bukan jasmaniyah ya, tapi kita melihat Allah dengan mata batin kita. Nah, itu. Jadi kan ada di hadis. Jadi keretanya, ya Rasul, apakah nanti kita akan melihat Allah? Ya, nanti kita akan melihat Allah di surga. Jadi kenikmatan yang paling nikmat di surga itu adalah melihat Allah. Nah, pertanyaan adalah, ketika kita melihat Allah, itu kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ataukah dengan mata batin kita? Nah, menurut Mu'tazilah, kita melihat Allah di surga nanti dengan mata batin kita. Nah, karena Allah itu tidak bersifat jasmaniyah, tidak punya jism ya, dan tidak seperti segala sesuatu, maka tidak bisa dilihat dengan mata. Hanya bisa dirasakan dengan mata batin kita. Nah, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pendapat Mu'tazilah ini ditentang oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali mengatakan di surga nanti kita melihat Allah dengan mata kepala kita. Itu berdasarkan hadis sahih dari Rasul bahwa kita nanti akan melihat Allah di surga dengan mata kepala kita. Nah, ini perbedaan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ya, ini seperti itu. Oke. Selanjutnya tentang al-adlu, yakni keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, al-adlu, jadi Tuhan itu wajib berbuat baik, maha berbuat baik. Nah, tidak pernah salah. Dan Allah itu selalu menepati janjinya kepada manusia. Nah, karena Allah itu selalu baik, tidak pernah salah, selalu adil, maka keadilan Allah diwujudkan dengan tidak mengintervensi perbuatan manusia. Jadi kalau manusia berbuat baik, yaitu karena dia sendiri yang melakukan perbuatan baik itu. Kalau manusia berbuat maksiat, ya dia sendiri yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga Allah tidak mencampuri perbuatan manusia. Karena Allah tidak mencampuri perbuatan manusia, maka manusia ini bebas melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, ketika dia bebas melakukan perbuatan baik, maka dia berhak mendapatkan surga, karena dia sendirilah yang menentukan kebaikan itu. Kalau manusia berbuat maksiat, maka dia juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, karena dia sendirilah yang berkuasa penuh atas perbuatan maksiat tersebut. Maka orang yang berbuat maksiat ini diberikan Allah neraka. Kenapa diberikan Allah neraka? Karena manusia itu berkuasa penuh ketika melakukan kemaksiatan. Nah, karena manusia berkuasa penuh ketika melakukan kemaksiatan, maka dia layak masuk neraka. Nah, jadi dengan demikian Allah itu maha adil. Keadilan Allah diwujudkan dengan tidak mengintervensi perbuatan manusia. Kalau manusia berbuat jahat, ya dia layak mendapatkan neraka, karena
perbuatan jahat itu dilakukan atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, kalau dia berbuat baik, maka dia layak mendapatkan surga karena perbuatan baik dilakukan atas kesadarannya dia sendiri. Nah, ini wujud keadilan Tuhan. Selanjutnya al-wa'ad dan wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Allah untuk membalas perbuatan manusia itu pasti terlaksana. Nah, kalau manusia berbuat baik, ya pasti akan mendapatkan surga. Manusia berbuat buruk, pasti akan mendapatkan neraka. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Selanjutnya an-manzilah baina manzilatain. Nah, seorang pendosa besar, maka dia tidak mukmin dan tidak kafir. Nah, dia di antara dua manzilah, di antara dua tempat. Dia tidak mukmin dan dia tidak kafir. Ketika di surga nanti, dia juga tidak di surga dan tidak di neraka. Nah, tapi di antara surga dan neraka. Ini cukup membingungkan ya. Kalau dia tidak di surga dan tidak di neraka, lalu di mana? Kan seperti itu. Nah, apakah di tepi surga ataukah di tepi neraka? Kan bingung juga kan gitu. Nah, maka ini cukup rancu ya. Jadi menurut Mu'tazilah, ini orang yang pelaku dosa besar itu dia di antara mukmin dan di antara kafir. Ketika di surga, ketika di akhirat nanti ya di antara surga dan neraka. Nah, ini menurut pandangan Mu'tazilah. Orang yang berbuat dosa besar dia disebut sebagai fasik. Fasik itu apa? Ya tidak mentaati Allah, menyelewengi perintah Allah, ini namanya fasik. Selanjutnya amar ma'ruf nahi munkar. Menurut kaum Mu'tazilah, kita itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, ini sedikit gambaran mengenai Mu'tazilah. Saya kira demikian. Nanti bisa kita dalami ketika pertemuan di kelas nanti. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.